Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia ingin menjelaskan bab 3 tentang pergerakan nasional. Perkenalkan, nama saya Angga. Perkenalkan nama saya Angga. Perkenalkan nama saya Didi. Perkenalkan nama saya Arifia Putri. Perkenalkan nama saya Abdullah. Perkenalkan, nama saya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Perjuangan sebelum tahun 1908 bertujuan membebaskan daerah masing-masing dari penguasaan Belanda. Seiring munculnya kesadaran nasional perjuangan setelah 1908 melalui organisasi pergerakan diarahkan pada satu visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi ini semula bergerak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Perlahan-lahan sering tumbuhnya kesadaran berbagai kalangan anggota organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi ini kemudian bersikap politis, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada faktor pendorong lainnya, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ada beberapa faktor yang memicu gerakan nasionalisme di Indonesia. Sebagian bersifat internal dan sebagian lagi bersifat eksternal. 1. Faktor eksternal. A. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan, yaitu ada penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia, yang telah menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan rakyat, kemudian memicu perlawanan terhadap penjajahan. Lalu ada munculnya kaum terpelajar, itu golongan elit bangsa Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, dan Ki Hajar Dewantara berkesempatan mengenyam pendidikan modern. Di lembaga pendidikan modern ini mereka mempelajari banyak hal, termasuk ide-ide pencerahan yang sebelumnya memicu terjadinya transformasi sosial, politik, ekonomi di Barat. Ide pencerahan menekankan gagasan-gagasan seperti ekonomi, kebebasan, demokrasi, anti perbudakan, serta kesamaan hak dan martabat. Diilhami pengetahuan yang luas dan pengetahuan penderitaan sesama anak bangsa, para tokoh ini melopori lahirnya organisasi pergerakan dengan tujuan sama, yaitu Indonesia yang merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Pertama, Budi Utomo. Didirikan pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama. Oleh karena itu, tanggal organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, tamatan seorang dokter pribumi dan Universitas Sofia di Batavia, bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa seperti Gunawan Mangkusumo dan Suraji. Ia pun mendirikan Budi Utomo yang bertujuan untuk mengajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang-bidang yang meliputi pengajaran, pertanian, peternakan dan perdagangan, teknik dan industri, dan kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan organisasi politik, melainkan organisasi pelajar dengan pelajar Stovia penggeraknya. Budi Utomo melakukan kongres pertamanya di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Selain mempertegas bahwa organisasinya melainkan sebuah organisasi sosial budaya, bukan sebuah gerakan politik, Kongres juga memutuskan hal-hal lain seperti ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura, memilih RT Tirtokusumo sebagai ketua dan Yogyakarta sebagai pusat industri. Terima kasih.
Sejak dipimpin oleh Raden Adipati Tritokusumo, yaitu tokoh dari kalangan priai, banyak sekali anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan penjabat kolonial. Pada tahun 1912, Budi Utomo ini ikut mendukung pembentukan Volkrat Dewan Rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Melalui dewan ini, aspirasi rakyat Indonesia disuarakan melalui wakil-wakilnya yang ada di dewan ini. Kemudian dari itu, Budi Utomo mengundurkan diri, dan salah satu faktor kemunduran Budi Utomo adalah berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Dalam anggaran dasarnya, Sarekat Islam ini tidak berpolitik. Namun seiring berjalannya waktu, Sarekat Islam ini menjadi partai politik dan semakin populer. Pada saat yang bersamaan, Budi Utomo pun mengundurkan diri. Sarekat Islam atau SI adalah gerakan nasionalis demokrasi atau ekonomi serta berdasarkan Islam dengan haluan koprali. Organisasi ini didirikan oleh H. Samanhudin pada tahun 1911. H. Samanhudin adalah seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Organisasi SD ini didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama ada agama dan yang kedua ada ekonomi. Selanjutnya, atas usul HOS Cokroaminoto, pada tanggal 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Dalam akta notaris tersebut disebutkan tujuan SI atau Sarekat Islam sebagai berikut, yaitu yang pertama, memajukan perdagangan, dan yang kedua, membantu